Selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi week 10 mengenai software penetration testing SSDLC. Dengan materi yang akan kami bawakan yaitu dealing with crashes, finding memory errors, a few other phases. Dealing with crashes. Pertanyaannya, jika terjadi kecelakaan, terus apakah akar permasalahannya agar bisa diperbaiki? Adapun caranya dari pertanyaan tersebut yaitu untuk membuat inputnya lebih kecil sehingga lebih bisa dimengerti. Apakah dua atau lebih kerusakan menandakan bug yang sama? Ya, jika mereka meminimalkan ke input yang sama. Apakah crash menandakan kerentanan yang dapat dieksploitasi? Selanjutnya di referencing null jarang dieksploitasi. Buffer overrun sering terjadi. Selanjutnya kita membahas mengenai finding memory errors. Nah, untuk menemukan memory errors ini bisa dilakukan kompilasi program menggunakan address sanitizer atau biasa disebut ASAN gitu. Nah, instrumen akan mengakses array untuk memeriksa overflow dan melihat kesalahan pengguna setelah bebas. Nah, contohnya itu adalah code.google address sanitizer begitu. Nah, pemeriksa lain itu nggak harus menggunakan address sanitizer. Ada juga alternatif yang diberikan seperti Valgrind, memcheck untuk mengecek memori juga. Next. Ini mungkin contoh-contoh yang lain juga untuk melakukan pengujian dan menemukan error. Next. Selanjutnya pertanyaannya, apa itu fuzzing testing? Sederhananya, fuzzing adalah metode pengujian kotak hitam di mana aplikasi diuji dari luar ke dalam, seperti pada peretas yang mencoba masuk tanpa memiliki akses ke kode sumber. Terus apa itu dumb fuzzing? Fuzzing yang bekerja tanpa memiliki pengetahuan tentang data yang sudah bermutasi, karena semua perangkat lunak dapat direpresentasikan sebagai 1 dan 0. Itu adalah sesuatu yang diandalkan oleh fuzzing. Apa yang dilakukan fuzzing ini adalah merusak file yang ada. Oke, selanjutnya apa itu smart fuzzing? Jadi fuzzing ini melakukan hal yang persis sama dengan dumb fuzzing sebelumnya, tapi dengan cara yang sangat berbeda. Perbedaannya terletak pada cara file bermutasi saat fuzzing. Untuk mutasi smart fuzzing ini, file media harus dipahami oleh fuzzer dengan cara yang mirip dengan pemutar media. Semakin baik fuzzer memahami file media, maka semakin baik pula ia mengubah elemen individu file tersebut. Kemudian dari mana asal memory error? Banyak masalah memory error berasal dari suku cadang berkualitas buruk dan sistem internal yang dirancang dengan buruk. Tidak mungkin pengguna adalah penyebab kesalahan memori, tetapi masalah sistem internal adalah masalahnya. Membeli sistem yang dibuat berkualitas dan dilengkapi dengan perangkat lunak yang telah diinstal sebelumnya untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan memori adalah pencegahan terbaik. Selanjutnya, apa saja dampak dari memory error? Kesalahan memori dapat terjadi pada sistem komputer manapun. Kesalahan dan kerusakan dapat berkisar dari ringan dan dapat diperbaiki hingga merusak dan tidak dapat diubah. Jika warna layar komputer berubah tanpa diminta, hal ini dapat disebabkan oleh kesalahan memori internal ringan yang mungkin tidak mempengaruhi kemampuan pengguna untuk terus menggunakan komputer. Di sisi lain, jika defragment hard drive komputer sedang dijalankan dan kesalahan menyatakan bahwa file rusak, ini adalah kesalahan memori yang jauh lebih ekstrim yang akan mencegah komputer berjalan sebagaimana mestinya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.